adalah connecting road. Nah, kalau connecting road berarti alirannya apapun bahan jenengan di rumah seperti apa, itu jenengan putar ke kiri sedikit, ke kanan sedikit, dijungkel ke kiri sedikit, dijungkel ke kanan sedikit, pasti nanti akan ketemu potensi terbaik. Nah, tugas jenengan itu di rumah menemukan potensi terbaik dari bahan-bahan yang jenengan punya. Kalau ketemu, itu sudah 50% menjadi pohon bonsai yang baik. Pulang loh. Oh iya, betul. Ayo, ini sao, ini apa nih? Batang siji to turok nih. Indukane enggak ngadeg. Ngadeg terus Tuwuh ngene iki to. Telelupnya yang lemah. Teko alon-alon tinju watu urung. Heeh. Teko meneh. Awale bone saka ndi? Iku nggon aku dhewe. Enggak, maksudnya penanaman awale iki wonten iki asli iki lho. asli kuwi. Terus enek pang to. Barene terus barono. Untuk pot ala tak jejer pot iki. Biji pot siji, kok rene paling pot to. Oke. Kene yo untuk biji. Tapi enek yang grot. Iya. Tapi Mas Ediansyah Bintang atau Sekretariat kalau ada di Bekasi trainer handal Bapak Hirman sekaligus Juli Mas Selamat malam, selamat sejahtera bagi kita semua. Salam hormat juga kepada semua teman-teman dari komunitas bonsai dari dimanapun berada dan teman-teman anggota BPBI cabang Wonogiri khususnya. Dan ini juga banyak tamu-tamu dari cabang-cabang yang lain. Teman-teman semua, izinkan saya di sini untuk menyampaikan sesi, yaitu sesi sharing. Jadi bukan demo, bukan ajang unjuk kebolehan atau unjuk kepintaran, tapi di sini kita bicara sharing saja. Kita nanti bisa tanya jawab mengenai banyak hal, mengenai bahan bonsai, mengenai event, pameran dan sebagainya. Kebetulan saja di sini saya yang diserai untuk memimpin acara sesi sharing malam hari ini. Teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan saya Hasan Firman dari Madiun. Malam hari ini kita mencoba untuk memberikan contoh bagaimana kita bisa menangani bahan dengan baik sesuai dengan potensi terbaik dari bahan yang ada. Karena sekali lagi pembuatan pohon atau membuat bonsai itu 50% adalah bagaimana kita bisa memahami potensi terbaik dari bahan yang kita punya. Kemudian kita letakkan sesuai dengan posisi terbaik dari bahan tersebut di atas pot yang sesuai dengan konsepnya. Nah, bismillah kita mulai pada di bahan yang pertama. Teman-teman semua yang ada di sini bahan sancang yang
notabene ini bahan budidaya atau bisa disebut grouping, boleh disebut grouping, boleh, monggo. Tetapi intinya dia adalah mempunyai konsep atau mempunyai potensi bahan sebagai pohon berbatang banyak. Nah, tentu kalau pohon berbatang banyak, syarat atau konsepnya perlu pasti jenengan sudah tahu ya, lebih banyak apa kurang lebihnya jenengan pasti paham. Jadi salah satunya harus ada pohon yang lebih menonjol dibandingkan dengan pohon yang lain sebagai center point-nya. Terus kemudian yang berikutnya ada penunjangnya, ada isiannya, ada backgroundnya untuk sebagai penunjang cerita bahwa pohon ini berbatang banyak dan diletak yang berbagai sisi. Kemudian juga ada cabang atau batang yang berfungsi sebagai sebagai perspektif atau sebagai pengecilan atau sebagai wakil dari sebuah batang yang letaknya lebih jauh atau lebih jauh sekali dari batang yang utama. Itu ya kira-kira. Dan yang paling penting di dalam kita membuat konsep pohon berbatang banyak itu adalah perhatian utama kita ada di komposisi. Seperti yang saya sampaikan depan, ada komposisi batang di depan, di samping, di kiri, di kanan, di belakang. Wah, itu merinding. Jadi seperti itu. Juri pun dalam melihat sebuah pohon atau sebuah konsep pohon berbatang banyak, yang paling utama dilihat adalah komposisinya, karena komposisi akan melahirkan sebuah dimensi, karena di situ ada garis hayal yang dibentuk oleh komposisi yang ada di dalam peletakan batang-batang tadi. Nah, kita coba sharing sareng-sareng bareng-bareng tentang pohon ini. Kalau menurut jenengan ini batang utamanya yang mana? Paling besar tengah. Yang paling besar yang tengah. Ya, ini kira-kira. Ya, terus kemudian saya tanya ke jenengan, secara komposisi pohon ini sudah mumpuni untuk menjadi sebuah pohon berbatang banyak? Kalau menurut saya ini cukup saja. Jadi cukup menjadi sebuah wakil dari pohon berkonsep berbatang banyak. Hanya perlu sedikit untuk ditegaskan. Nah, karena apa? Walaupun di sini ada komposisi yang sudah disusun, ya. Ini pohon pohon utamanya. Terus kemudian ini ada isian kiri, isian kanan, kemudian ada background di belakang, terus kemudian ada perspektifnya juga, ya, ada pengecilan di sini, perspektif mewakili dia pohon yang letaknya jauh. Nah, cuman perspektifnya ini ada dua tempat, ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, hal ini bukannya tidak boleh, bukan. Tetapi kita akan lebih kesulitan dalam meletakkan secara keseluruhan konsepnya ini tadi. Karena pengecilan ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Tentu arah pengecilan atau arah pemberatan arah tumbuhnya nanti kita akan sedikit agak kesulitan. Nah, makanya ini akan kita sebagai catatan saja nanti untuk kita mempertegas konsep pohon berbatang banyak. Saya kasih gambaran saja, kalau misalkan pengecilannya ada di salah satu sisi, ya, misalkan pengecilannya ada di sisi di sini, perspektifnya, tentu kita akan lebih mudah untuk mengatur mahkota yang ada di masing-masing batangnya dengan pengecilan di satu
sisi. Nah, tetapi kalau di dua sisi, it's okay, boleh saja. Ini karena yang namanya bonsai itu ekspresi seni. Tetapi ini akan lebih sulit. Lebih sulitnya apa? Bukannya lebih sulit dalam membuat, tapi dalam menampilkan pohon dengan komposisi yang terbaik. Nanti jenengan akan lebih sulit menyusunnya. Gitu ya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, di saat kita melihat komposisi ini, jenengan masih merasa nggak kalau ini deretan dari batang yang di sana sampai ke sini itu hanya sekedar berjajar dengan satu bidang atau satu garis? Merasa seperti itu? Iya. Serius nih? Iya, mungkin nanti. Nah, kenapa kok iya? Ya nggak tahu. Nah, ini sih kita sharing mawon. Jadi kalau kita bicara komposisi, jenengan masih merasa enggak kumpulan dari komposisi yang dibentuk ini hanya berkelompok membentuk sebuah garis panjang gitu? Kalau jenengan melihat komposisinya ini merasa sedikit terganggu napa mboten? Maksudnya kurang ngeh gitu. Nggih, nggih mboten? Nggih. Wis nggih hae. Ya, itu salah satu hal yang mungkin sedikit kurang. Nanti akan kita lebih tekankan sehingga bagaimana kita menyusun komposisi dan mendesain pohon ini lebih kelihatan lebih kelihatan benar-benar konsepnya. Kita akan coba itu. Ada masukan sampai sejauh ini atau ada pertanyaan atau ada kekurangan atau ada yang mau disampaikan mengenai pohon ini sampai di sini dulu? Ada? Sebelum kita tangani? Ada? Pasrah. Gin, kalau sing ngetok aku ya Gin. Gaji. Pasrah. Kita akan coba. Sing ngetok aku pokoknya. Bismillah. Mas, tolong di pinggir-pinggir ya. Mungkin wis gawa anu. Wedang negara ora tukang ngetok Den. Oke, kita coba bertahap menangani pohonnya. Sampai sejauh ini ada hal yang bisa jenengan lihat, ada sesuatu lebih mengena daripada yang tadi? Ada? Oke, jadi ini kita kondisikan sedemikian rupa sehingga apa yang kita bicarakan di awal tentang susunan komposisi yang terlalu monoton, kemudian pengecilan yang hampir tarik menarik dari kiri ke kanan. Jadi kita sedikit mengolah
sehingga tatanan dari pohon berbatang banyak ini lebih mengena. Setuju dengan saya namun mboten jenengan? Oke? Nah, kalau oke baru kita lanjutkan. Jadi di sini kita buat hal-hal yang kita bicarakan di depan ini lebih menonjol. Jadi batang utamanya lebih menonjol, kemudian isiannya lebih menonjol, perspektifnya kita lihat lebih menjauh. Jadi kalau nanti kita bisa menyusun tinggi rendahnya, komposisi dalam arti tinggi rendah, nanti akan sangat kelihatan bahwa di sana itu pohon yang kecil yang sangat jauh dari batang yang utama. Ini akan lebih mengena lagi apabila potnya lebih tipis, kemudian lebih lebar sedikit saja. Jadi hal-hal yang seperti itu yang bisa kita menjadi pertimbangan bagaimana kita saat menyusun komposisi desain pohon dengan konsep pohon berbatang banyak. Nah, kita akan coba setelah kita susun posisinya, kita akan coba untuk mendesain tinggi rendahnya pohon sehingga bisa membentuk satu kesatuan, membentuk garis hayal yang indah sehingga bentuknya akan dinamis, komposisinya akan bagus, membentuk sebuah dimensi yang bagus juga. Nih, kita akan coba. Oh ya, ada pertanyaan sampai sejauh ini? Atau ada hal yang diberatkan? Atau ada yang mau ditanyakan? Monggo? Nggak ada? Oke, kita mulai kalau nggak ada. Pilih menjadi mewakili menjadi sebuah batang atau tidak. Kemudian juga kita sudah pilih beberapa titik tumbuh yang nantinya akan kita buat sebagai mahkota yang mewakili cabang-cabang yang akan menyusun sebuah susunan komposisi dari batang dari pohon berbatang banyak. Nah, sampai sejauh ini ada pertanyaan? Dan tentu akan saya berikan pengertian juga kepada teman-teman. Ini saya berikan ilustrasi, ada beberapa cabang yang kita buat, kita pakai kawat yang akan kita memberikan ilustrasi gambaran bahwa kira-kira nanti bentuknya terusan akan seperti ini. Tetapi setinggi mana nanti mahkota itu masih kita sesuaikan secara keseluruhan, komposisinya. Contoh
Nah, seperti ini. Kita potong di sini, tentu nanti ini akan kita butuhkan terusannya, titik tumbuhnya, kemudian arah tumbuhnya kita sesuaikan dengan batang-batang yang lainnya. Jadi tidak seperti, maksudnya bukan berarti ini dipotong di sini terus pakutannya di sini, bukan berarti begitu. Tentu ada hal-hal yang nanti akan kita tekankan lebih lanjut setelah bahan ini punya tunas atau titik tumbuh yang terus kemudian juga untuk yang punya siapa? Ini jadi ada beberapa tunas yang sebetulnya memang kurang besar, tapi saya potong karena kalau ini nanti misal contoh ini ya, contoh ini nanti kalau ini saya tetapkan, saya panjang-panjangkan, tentu saya tidak bisa menampilkan ke penjenengan bentuk secara keseluruhan secara lebih detail. Karena ini terpaksa saya potong supaya penjenengan punya gambaran sejauh mana komposisi berbatang banyak yang kita susun pada malam hari ini. Nah, untuk pesan khususnya untuk yang punya, untuk hal-hal yang seperti ini bukannya kita hanya butuh sekian, tapi ini butuh dibesarkan lagi. Gitu ya. Nah, terus kemudian ada titik tumbuh yang tentunya akan nanti juga keluar yang posisinya mungkin akan lebih bagus daripada titik tumbuh yang sudah kita punya. Nah, kalau titik tumbuhnya nanti akan lebih bagus, nah tentu yang dipakai yang itu, yang ini dibuang. Begitu nih. Jadi proses itu seperti itu. Jadi bukan berarti ini sudah finish, bukan berarti ini sudah yang terbaik. Tentu nantinya akan tumbuh titik tumbuh yang lainnya yang mungkin lebih bagus daripada yang ini. Contoh, ada satu batang yang memang posisinya kurang pas, kurang ngeh gitu. Bisa tahu yang mana? Yang mana? Yang mana? Dikit dah. Murah. Tahu yang mana? Yang ini. Ya, jadi ini kurang sesuai dengan irama garis batang yang dipunyai oleh teman-temannya yang lain. Jadi kurang seirama. Kalau ini, ya, ini seperti yang saya bilang tadi, tentu nantinya akan ada titik tumbuh. Bukan berarti dia akan lurus saja seperti ini. Kalau memang kan dia ada titik tumbuh di sini misal, ya, ini bisa kita liukan, ya, sesuai dengan irama garis batang yang kita punya di depan. Tetapi liukan ini tentu kan lebih mudah kita bikin daripada ini. Ini betul, karena ini lebih besar, ya, tentu ini akan lebih sulit dan kita juga butuh titik tumbuh yang lebih pas daripada yang itu. Kalau itu saya yakin nanti titik tumbuhnya akan banyak, tinggal kita pilih saja. Gitu ya. Monggo yang lain ada yang tanya. Jadi sekali lagi, apa yang kita lakukan malam ini bukan sebuah finish dari sebuah proses sebuah bahan, tetapi ini tentu ada proses yang berkembang nantinya yang ditentukan oleh titik tumbuh. Kemudian titik tumbuh yang ada akan kita arahkan titik tumbuh dengan garis yang kita susun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah irama garis yang dinamis. Ada pertanyaan? Tidak ada? Monggo. Yang punya? Duh, kok diketok-ketok. Pun ini di apa? Pasir Malangnya mana? Dirapikan dulu. Iya. Ada yang mau ditanyakan tentang mungkin bisa dengan bahan ini atau mungkin bahan yang lain? Secara umum saya mau tanya jenengan, dari awal jenengan tahu bahan ini tadi datangnya dengan apa yang kita tangani sekarang, ada sesuatu yang lebih yang bisa diterima, lebih bagus atau lebih elek? Pak Jose. Yeah. Jadi ini ada pertanyaan dari Pak Giri, ini jalurnya apa atau alirannya apa. Jadi ini tadi kita sepakat di depan bahwa ini adalah connecting road. Nah, kalau connecting road berarti alirannya apa? Sesat. Surrealis.
Jadi seperti itu. Cuman yang penting kita pahami, kita punya bahan apa saja di rumah pasti punya potensi terbaik. Jadi jangan sampai berkecil hati. Jadi apapun bahan jenengan di rumah seperti apa, itu jenengan putar ke kiri sedikit, ke kanan sedikit, dijunggol ke kiri sedikit, dijunggol ke kanan sedikit, pasti nanti akan ketemu potensi terbaik. Nah, tugas jenengan itu di rumah menemukan potensi terbaik dari bahan-bahan yang jenengan punya. Kalau ketemu, itu sudah 50% menjadi pohon bonsai yang baik. Negora mas. Yang mau tanya, Negora.